Assalamualaikum pemirsa, senang sekali menemani akhir pekan Anda di Sumut Dalam Berita, Minggu 2 September 2018 bersama saya Ramzi Sembiring. Dan beragam berita menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda, di antaranya. Kebakaran hutan pinus di kawasan Gunung Sipiso-Piso, Kabupaten Simalungun. 10 tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi. Hari Aksara Internasional menekan angka buta aksara. Pemirsa, 50 hektar lebih kawasan hutan pinus yang berada di areal Gunung Sipiso-Piso, Desa Sinar Naga Maria, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun terbakar. Kebakaran hutan ini terjadi sejak sore kemarin. Tiupan angin kencang yang dibarengi musim kemarau yang berkepanjangan sejak awal bulan Agustus mengakibatkan api cepat merambat membakar sejumlah kawasan hutan pinus yang ada di sekitaran lereng Gunung Sipiso-Piso ini. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran hutan pinus seluas 50 hektar ini. Kuat dugaan kebakaran dipicu akibat puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal bulan Agustus lalu yang terjadi di wilayah Kabupaten Simalungun. Petugas TNI Polri bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah turun ke lokasi untuk berupaya memadamkan api serta pencegahan agar api tidak meluas hingga ke pemukiman warga. Kapolsek Seribu Dolok AKP Binsar Tampu Bolon mengatakan, pemadaman api yang membakar kawasan hutan pinus yang berada di lereng Gunung Sipiso-Piso ini dilakukan secara bersama-sama dengan petugas pemadam kebakaran TNI Polri dan pihak Dinas Kehutanan dengan menggunakan alat berat pemadam kebakaran untuk melokalisir titik api agar api tidak semakin merambat ke lokasi lain yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karo. Upaya kita bekerja sama dengan dari Angkatan TNI maupun dan dari pemadam kebakaran dan kehutanan untuk mencegah supaya jangan api sampai menjalar ke pemukiman masyarakat. Membakar sekitar 50 hektar lebih dan sampai sudah ke perbatasan Tanah Karo. Dari malam, Pak. Jadi kita berupaya supaya api jangan sampai menjalar ke pemukiman masyarakat. Sementara saat ini lokasi kawasan kebakaran hutan di wilayah lereng Gunung Sipiso-Piso ini telah dipadamkan. Setelah petugas pemadam kebakaran TNI Polri dan Dinas Kehutanan berhasil menemukan beberapa titik api yang menjadi sumber penyebab kebakaran hutan pinus ini. Dalam kurun waktu sebulan, tim Pegasus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus 10 orang tersangka narkoba jaringan internasional dengan jumlah barang bukti sebanyak 11 kg sabu-sabu dan 22 butir pil ekstasi. Dari 10 tersangka, 2 diantaranya ibu rumah tangga, 3 diantaranya berinisial EW, NB, dan LM diringkus petugas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Dari tangan 3 tersangka, petugas menyita barang bukti 5 kg sabu yang rencananya akan dibawa ke Provinsi Sulawesi untuk diedarkan. Uniknya modus tersangka mengelabui petugas dengan cara sabu dikemas dalam bungkusan kacang tanah. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan 7 tersangka lainnya berinisial ASN, Z, PC, RR, MIL, SR, dan MA. Ketujuhnya diringkus petugas di lokasi yang berbeda dari tangan para tersangka. Petugas berhasil sita barang bukti 6 kg sabu. Total keseluruhan barang bukti yang diamankan petugas seberat 11 kg dan 22 butir pil ekstasi dari tangan pengedar jaringan internasional. Modus para tersangka menjemput narkoba dari perairan Aceh dan membawanya melalui jalur darat menuju kota Medan. Polisi dari Reserse Narkoba Polrestabes masih memburu tersangka lainnya yang merupakan sindikat jaringan internasional narkoba jenis sabu. Ini semuanya adalah akan yang untuk 5 kilo dan 1 kilo ini akan diedarkan di Medan, sedangkan ini akan dibawa kepada di wilayah lain di Sulawesi. Artinya bahwa Medan itu selain sebagai tempat untuk pemasaran juga sebagai tempat transit yang datang dari sepanjang jalur pantai yang berbatasan dengan Malaysia, kalau darat masuk dari Aceh masuk ke Medan.
Akibat perbuatan tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan yang kenakan pasal 114 subs pasal 112 RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal hukuman di atas 20 tahun penjara. Sementara kepolisian sektor Kota Kisaran berhasil menangkap 2 orang pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Kartini, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Polisi sita 33 gram sabu dan alat hisap. Salah satu tersangka berinisial S warga Tanjung Balai ini tidak berkutik lagi setelah Satuan Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran berhasil menemukan barang bukti sabu yang disimpan tersangka di semak-semak di Jalan Kartini, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Penangkapan tersangka sempat menjadi tontonan warga sekitar di mana sebelumnya petugas berhasil mengamankan seorang tersangka wanita berinisial ES yang juga merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Menurut Kapolsek Kota Kisaran Ibtu Rianto, penangkapan kedua tersangka atas informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas tersangka yang diduga merupakan pengedar narkoba. Dari hasil penangkapan yang dilakukan petugas, polisi berhasil menyita dan mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 33 gram yang dikemas dalam 4 paket dan alat hisap sabu. Kita laksanakan penyelidikan adanya dugaan pengedar sabu yang inisialnya atas nama ES, yaitu jenis kelamin perempuan. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan di daerah Jalan Kartini. Setelah kami pastikan, kami melaksanakan penangkapan, maka kami berhasil melaksanakan penangkapan di rumah. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam mendekam di sel tahanan sedikitnya 5 tahun kurungan penjara atas kepemilikan narkoba. Informasi lainnya dapat Anda ikuti setelah pariwara berikut ini. Anda kembali di Sumut dalam berita. Pemirsa, petugas gabungan Polsek Sunggal bersama tim Pegasus Polrestabes Medan serta dan Ramil Medan Selayang gerebek kafe remang-remang yang kerap digunakan untuk dugem dan pesta narkoba. Inilah detik-detik petugas gabungan melakukan aksi penangkapan pengedar narkoba di sebuah kafe remang-remang di Jalan Tanjung Balai, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal. Penangkapan yang secara dramatis ini pelaku mencoba lari dan membuang barang bukti narkoba jenis pil ekstasi, namun dapat diringkus petugas dan berhasil menemukan kembali narkoba pil ekstasi yang dibuang dan pelaku pun tidak bisa berkutik. Pelaku diketahui bernama Ferry Hidayat, warga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal. Dari tangannya petugas mengamankan barang bukti pil ekstasi sebanyak 47 butir pil ekstasi dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp750.000. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku diboyong ke Mapolsek Sunggal. Penggerebekan ini melibatkan petugas gabungan dari Polsek Sunggal bersama tim Pegasus Polrestabes Medan serta dan Ramil Medan Selayang. Diketahui lokasi kafe remang-remang ini yang kerap digunakan pengunjung tempat dugem untuk pesta narkoba dalam penggerebekan. Petugas melakukan penggeledahan setiap pengunjung kafe yang masih ada dan berhasil menemukan puluhan botol miras beralkohol tinggi tanpa izin edar berikut 3 wanita yang diduga PSK tanpa identitas turut diamankan petugas. Selain itu, petugas menyita alat-alat musik di sejumlah kafe yang berada di lokasi guna keperluan penyelidikan. Pada saat kita laksanakan penggeledahan, kita temukan tersangka pengedar narkotika jenis kita duga pil ekstasi berjumlah sebanyak 47 butir, dan juga kita temukan tempat-tempat yang terlihat ada bong, sehingga kita amankan alat musiknya dan juga beberapa wanita
pekerja di kafe kita amankan yang tanpa identitas untuk mengantisipasi dan mencegah adanya peredaran gelap narkoba. Polsek Sunggal akan terus mengawasi kafe dugem ini untuk membersihkan praktek peredaran dan penyalahgunaan narkoba di berbagai tempat hiburan malam. Jajaran kepolisian Polres Deli Serdang meringkus 2 orang komplotan yang diduga sebagai pelaku premanisme di wilayah hukum Polsek Lubuk Pakam. Upaya ini dilakukan untuk menanggapi keresahan masyarakat yang kerap kali mengalami pemerasan dan ancaman kekerasan. Satu dari 2 pelaku premanisme tersebut merupakan residivis berinisial SPS warga Jalan Galang, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, dan 1 pelaku lagi berinisial RC warga Kelurahan Syahmat, Kecamatan Lubuk Pakam. Kapolsek Lubuk Pakam AKP Gudosi Suwoyo mengatakan, kedua pelaku ditangkap di Jalan Medan Lubuk Pakam di depan terminal Lubuk Pakam dengan kasus pemerasan dan ancaman kekerasan. Atas laporan korban bernama M. Ginting, warga desa Pematang Sijoman, Kabupaten Serdang Bedagai. Korban mengalami kerugian 1 unit ponsel dengan harga Rp2.500.000. Gundo Siswoyo menjelaskan, pada saat kejadian korban pergi ke depan terminal Lubuk Pakam untuk menunggu angkot hendak pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba 2 orang meminta rokok dan memaksa meminta handphone milik korban dengan cara merampasnya dan mengancam korban dengan batu. Setelah pelaku mendapatkan handphone tersebut, pelaku pergi. Selanjutnya korban berteriak mengatakan rampok. Pada saat bersamaan, anggota personil Polsek Lubuk Pakam Bribka Dion dan Bribtu Rio sedang melintas dan mengejar kedua pelaku dan berhasil mengamankan di dekat pos lantas Cemara. Jadi 2 tersangka ini adalah kasus pemalakan ataupun pemerasan. Jadi kedua pelaku ini ternyata sudah melakukan pemalakan mulai dari kecil, umur 15 tahun. Bahkan yang bernama Said yang pakai tato itu dari kecil umur 14 tahun sudah mulai memalak. Sudah 5 kali keluar masuk penjara, termasuk residivis juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijebloskan ke penjara. Keduanya dikenakan pasal 368 KUHP pidana dengan ancaman hukuman kurungan 7 tahun penjara. Sumber dalam berita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara menawarkan kerjasama program, iklan layanan masyarakat, iklan komersial, advertorial, dan usaha jasa lainnya. Untuk informasi, hubungi Seksi Pengembangan Usaha TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Hari Aksara Internasional 2018 yang merupakan hari yang memerangi buta aksara akan kembali digelar di Kabupaten Deli Serdang pada 6 September 2018. Pada acara Hari Aksara ini akan dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dihadiri segenap unsur lembaga pendidikan formal dan non-formal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk memerangi buta aksara yang terdapat pada usia 15 sampai 59 tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendorong setiap unsur yang memiliki peran agar masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia dapat menekan angka buta aksara, sehingga Indonesia ke depannya terbebas dari buta aksara. Meskipun di Indonesia masih terdapat sejumlah penduduknya yang buta aksara, namun bukan berarti Indonesia adalah penduduk terbesar dunia yang buta aksara. Namun data pada tahun 2016 lalu, Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara yang dihimpun Indeks Literasi Dunia. Riset tersebut menekankan pada hasil ujian literasi dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar. Misalnya jumlah perpustakaan dan koran, serta lamanya sekolah dan ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga indeks ini bukan hanya melihat kemampuan penduduk sebuah negara dalam membaca dan menulis, akan tetapi perangkat pendukung dan sikap terpelajar warganya. Deli Serdang, angka buta aksara setiap tahun semakin menurun. Bahkan untuk tahun 2018 ini, jumlah penduduk yang buta aksara hanya 0,02% saja.
Hal inilah yang membuat Kabupaten Deli Serdang ditunjuk sebagai tuan rumah karena mampu terus menekan angka buta aksara. Pemirsa, Hari Aksara Internasional 2018 tinggal menunggu hari. Kabupaten Deli Serdang yang menjadi tuan rumah memiliki kebanggaan tersendiri pada perhelatan besar ini dan sangat antusias dalam menyambutnya. Hari Aksara Internasional ini rencananya akan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh panitia? Kita ikuti perbincangan reporter Keriawan Sembiring dengan Sekretaris Panitia Hari Aksara Internasional Dr. Dokteranda Haja Miska Gewasari MM. Berikut ini. Ya, selamat sore Bu Miska. Apa indikator yang menjadikan Kabupaten Deli Serdang bisa menjadi tuan rumah pada HAI 2018 ini? Ya, dapat kami jelaskan, Deli Serdang memang sangat konsen terhadap pendidikan non formal. Hal ini dibuktikan dari tahun 2015, Deli Serdang itu sudah ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai kabupaten yang sudah memasuki masa level ketuntasan buta aksara. Dan pada 2015 itu Bapak Bupati telah mendapatkan penghargaan Anugerah Aksara Madya dari Menteri Pendidikan Nasional sebagai penghargaan atau pengakuan dari kementerian atau dari pemerintah pusat atas upaya dari pemerintah daerah menuntaskan sampai 0,18% tinggal hanya buta aksara di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, banyak indikator lain, diantaranya memang geliat pendidikan non formal di sini cukup luar biasa. Prestasi-prestasi kita di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat, mulai dari Ibu Bupati sendiri pernah dinobatkan menjadi Bunda PAUD berprestasi tingkat nasional. Kemudian pegiat-pegiat pendidikan non formal kita, ada Fatimah misalnya dari pegiat perempuan yang pernah mendapatkan penghargaan nasional, kemudian warga belajar kita yang juga sudah pernah mendapat penghargaan nasional. Ini adalah bentuk komitmen kita sebenarnya pembinaan terhadap pendidikan non formal yang terwujud dalam berbagai prestasi yang kita raih. Termasuk juga di level provinsi, kita 3 tahun berturut-turut sebagai juara umum dalam perhelatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi Sumatera Utara. Baik, Bu, kemudian sampai saat ini persiapan untuk HAI 2018 ini sejauh apa sudah Ibu? Persiapan kami, karena memang kami menyambutnya dengan gembira, saya pikir luar biasa. Bukan hanya Dinas Pendidikan sebagai leading sektor dari acara ini, tetapi Bapak Bupati juga luar biasa sekali menggerakkan semua OPD untuk dapat memaksimalkan penyambutan kami terhadap semua tamu yang akan datang ke Kabupaten Deli Serdang. Baik dari sisi acara, detail acara, sampai kepada perlengkapan acara, juga infrastruktur pendukung ketika nanti tamu-tamu datang, mobilisasi dari bandara, kemudian hotel-hotel juga kami sudah bermitra, bagaimana bisa hotel-hotel juga menyambut tamu-tamu kami dengan baik. Untuk kegiatan sendiri, kami dengan organisasi mitra, PAUD dan PNF mempersiapkan berbagai rangkaian acara baik untuk pertunjukan dalam rangka Hari Aksara ini sendiri, dalam bentuk perlombaan, dalam bentuk festival, dalam bentuk seminar dan lain sebagainya, baik dari sisi materi, dari sisi kehadiran peserta yang mungkin kami pasti akan maksimalkan. Kita rencanakan itu akan mengundang massa pada hari puncak acara itu sekitar 6.000 massa. Dan kita akan libatkan semua masyarakat sehingga semua masyarakat akan merasa Hari Aksara ini adalah hari pestanya masyarakat. Baik, Bu, kemudian pada momen Hari Aksara Internasional yang dilakukan di Deli Serdang atau Deli Serdang menjadi tuan rumah ini, kemudian apa yang nanti akan ditampilkan kepada Indonesia sehingga Indonesia bisa tahu apa yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini? Iya, ini tantangan bagi kami. Kenapa? Karena Deli Serdang ini kalau boleh dikatakan berada di wilayah sempadan antara Kerajaan Deli dan Kerajaan Serdang. Tapi kami ingin menunjukkan sesuatu yang membuat kami mempunyai identitas tersendiri. Yang bisa menampilkan inilah Deli Serdang itu. Jadi kami salah satu diantaranya misalnya kami akan memunculkan budaya karena sesuai dengan tema Hari Literasi kita tahun ini, meningkatkan keterampilan literasi yang berbudaya. Dari sisi budaya
kami akan menampilkan memang asli budaya-budaya lokal. Kita ingin tunjukkan kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia, kita punya budaya yang memang berkembang di Deli Serdang yang ini merupakan bagian dari kearifan lokal kita yang orang harus tahu. Kemudian ide kreatif semua pegiat budaya ditambah motivasi dari Bapak Bupati ingin menunjukkan ke Deli Serdangan itu, alhamdulillah kami dengan tim kami di sini telah melahirkan dan nanti akan launching ini menjadi sesuatu yang baru. Saya pikir itu adalah tarian dengan judul Mekar Sidalu Dendang. Itu akronim dari Melayu, Karo, Simalungun dan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bersatu dalam kebinekaan itu yang akan kami tampilkan pada momen Hari Aksara Internasional ini. Baik, pada pasca perhelatan Akbar Hari Aksara Internasional ini, Bu, kemudian apa ini outputnya kepada pendidikan formal di Deli Serdang sendiri? Pendidikan non formal ya, yang pastinya memang banyak hal. Jadi mungkin kalau kita membaca referensi dari berbagai bentuk referensi, kita bisa melihat pendidikan non formal ini tidaklah berbangga diri ya, tapi saya mungkin kalau kita membaca referensi di Deli Serdang ini termasuk pendidikan non formalnya tertangani secara baik. Kedepan harapan kami ini menjadi momen masyarakat Deli Serdang itu punya harapan loh. Jadi yang namanya pendidikan itu bukan hanya formal. Ketika memang dengan segala keterbatasan masyarakat kami tidak bisa mengakses pendidikan formal, kami pendidikan non formal akan memberikannya dengan lebih profesional. Artinya meskipun tidak mungkin karena satu hal tidak bisa mengakses pendidikan formal, tapi pendidikan non formal adalah jawabannya. Kami akan tingkatkan dari mulai pelayanan, sarana prasarana, kemudian meningkatkan mutu tutor, mutu instruktur agar pelaksanaan pendidikan non formal di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan profesional dan ini akan berdampak kepada meningkatnya kualitas SDM di Kabupaten Deli Serdang harapannya. Baik, Ibu, baik secara pribadi maupun secara umum, mungkin secara keseluruhan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bagaimana ini perasaannya bisa dihunjuk kembali menjadi atau dihunjuk menjadi tuan rumah Hari Aksara Internasional 2018 ini? Wah, saya pikir luar biasa ya. Saya pikir semua kabupaten kota menginginkan diberi kesempatan yang sama seperti Deli Serdang. Bagi kami ini sebuah pengakuan yang luar biasa untuk Deli Serdang, sehingga kami menyambutnya tentu sangat dengan sukacita dan dibuktikan dengan apa yang bisa kita lihat di persiapan-persiapan. Semua orang menyambut ini sebagai sesuatu yang luar biasa, ingin memberikan yang terbaik kepada Indonesia dalam perhelatan ini. Terima kasih Ibu, sukses untuk acara Hari Aksara Internasional 2018. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Dr. Anda Hajah Miska Gewasari MM selaku Sekretaris Panitia Hari Aksara Internasional. Kita kembali ke studio. Ya pemirsa, kita masih beranjak di Deli Serdang. Jika melintas di kawasan Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, pemandangan kerajinan sapu ijuk sangat mudah ditemukan. Hampir di sepanjang jalan desa dipenuhi penjual sapu ijuk dengan berbagai ukuran yang dijual setiap harinya. Warga desa ini sudah turun-temurun membuat sapu yang terbuat dari kulit batang pohon enau aren. Maraknya industri kecil dan rumahan juga terlihat dari banyaknya rumah-rumah penduduk yang menggeluti usaha pembuatan sapu ijuk. Di daerah ini terdapat puluhan perajin sapu ijuk. Mereka bergerak dari rumahnya masing-masing sebagai usaha yang dapat digolongkan industri rumahan. Berdasarkan peluang usaha inilah Diki Zulkarnain merintis usaha pembuatan gagang sapu yang menjadi pelengkap peralatan sapu tersebut. Baru 1 tahun menjalankan usaha gagang sapu ini, Diki Zulkarnain yang merupakan warga desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, mampu meraup keuntungan mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Diki mengungkapkan awalnya ia bekerja sebagai pembuat sapu ijuk. Setelah merasa sudah menguasai pemasaran, ia berupaya meminjam modal dari desa melalui BUMDes dan membuka usaha pembuatan gagang sapu. Pada bulan Agustus 2017 lalu, ia memulai usaha tersebut. Dengan bimbingan dan arahan dari Kanit Binmas Polsek Tanjung Merawa, ia membangun usaha tersebut. Alhamdulillah sekarang karena khususnya Medan Senembah, home industrinya memang pembuatan sapu, pembuatan
pengepel. Jadi kita untuk Desa Medan Senembah aja kita realisasinya lumayan berjalan lah. Alhamdulillah memang kan BUMDes ini kan bantuan dari pemerintah, terutamanya dari pemerintah pusat, karena dia berdampingan dengan dana ADD. Kanit Binmas Polsek Tanjung Merawas sering memberikan arahan dan bimbingan serta tidak segan-segan untuk langsung ikut bekerja mengangkut batang sapu tersebut. Ya pemirsa, hidup di lokasi pengasingan tidak hanya membatasi kebebasan dan keleluasan bergerak saja, namun juga membatasi kreativitas sehingga tidak berkembang dengan semestinya. Hal ini dirasakan puluhan warga binaan Pondok Trenkeli, yang dalam aktivitasnya, pondok yang bergerak dalam bentuk yayasan membina warga yang tersandung barang haram atau narkoba. Sejak berdiri 5 tahun lalu hingga saat ini, Pondok Trenkeli telah membina ratusan remaja bahkan orang tua pecandu narkoba. Berbagai pembinaan diberikan kepada warga binaan ini, di antaranya pembinaan agama, wirausaha, dan menjaga kesehatan tubuh. Menurut pemilik yayasan Mendahi Ketaren, untuk menyadarkan para pecandu agar kembali ke jalan yang benar, sangat perlu ditanamkan rasa keimanan di dalam diri. Tanpa memiliki keimanan dan keyakinan, tentulah sangat sulit untuk menyadarkan para pecandu narkoba ini agar kembali ke jalan yang benar dan menghindari hal-hal yang sangat menyesatkan. Tanggung jawab sebagai pihak pengelola kepada warga binaan tidak hanya menjadikan warga binaan kembali ke jalan yang benar, akan tetapi mampu menjadikan warga binaan memiliki kemampuan dan berkreasi dalam menjalani kehidupan nantinya setelah keluar dan bebas dari pondok ini. Pemirsa, perjalanan hidup seseorang hendaknya menjadi jembatan bagi orang lain. Contohnya seperti para pecandu narkoba yang berada di rehabilitasi Pondok Trenkeli seperti yang ada di belakang saya ini. Mereka dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti halnya orang-orang yang memiliki tugas keluar panti. Di samping pola kehidupan kembali ditata, kreativitas dan kemampuan diri dari masing-masing para warga binaan juga diupayakan dapat tumbuh dari para warga binaan. Anak-anak pencandu adiksi ini yang ada di Pondok Trenkeli ini adalah cara pembinaannya yang kami lakukan. Pertama sekali lewat keagamaan religi rohani, kami bimbing dan kami ajar mereka dan kami bina mereka supaya mereka memiliki iman, takut akan Tuhan, dan sampai mereka memiliki kesadaran bahwa mereka itu adalah orang-orang yang perlu dipulihkan dari keterlibatan kesalahan dalam kehidupan, seperti memakai sabu ataupun ganja dan barang-barang adiksi yang lain yang membuat mereka rusak, baik dalam tubuhnya, baik dalam mentalnya, baik dalam jiwanya, bahkan juga dalam masa depan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ramzi Sembiring dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.